Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nama Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau lebih dikenal dengan nama Mbah Priok bagi warga Koja Jakarta bukanlah nama yang asing terdengar. Beliau wali Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Ulu, Palembang, Sumatera Selatan yang dimakamkan di Koja Jakarta. Beliau adalah penyebar agama Islam dan seorang tokoh yang melegenda. Menurut satu riwayat, namanya menjadi cikal bakal nama kawasan Tanjung Priok. Ramai yang percaya bahwa makam Mbah Priok merupakan paku bumi yang dijaga keberadaannya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Habib Hasan Al-Haddad ataupun Mbah Priok lahir di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya pada tahun 1870 Masehi ataupun 1291 Hijriah. Ayah beliau bernama Habib Muhammad Al-Haddad. Awal pendidikan Habib Hasan diperoleh dari kedua orang tua sendiri, lebih-lebih dari ayahandanya, yakni Habib Muhammad Al-Haddad dan kakeknya, yang mana saat itu ayah dan kakeknya menjadi ulama terkemuka di Palembang. Semenjak kecil, beliau sosok anak yang tumbuh cerdas, energik, dan berakhlak mulia. Saat remaja, Habib Hasan menimba ilmu agama ke Hadramaut, Yaman dalam beberapa tahun, sekaligus menelusuri jejak leluhurnya, yakni Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu pengarang Ratibul Haddad yang sampai sekarang masih dibaca oleh kaum muslimin di Indonesia. Setelah beberapa tahun lamanya menimba ilmu agama di Hadramaut, kemudian beliau kembali ke tempat kelahirannya, yakni di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Di saat petani Banten dibantu para ulama memberontak kepada Kompeni Belanda yang terjadi sekitar tahun 1880-an, banyak ulama dan masyarakat Banten melarikan diri ke Palembang, dan di sana mereka mendapat perlindungan dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Tentu saja atas sikap Habib Hasan Al-Haddad ini, pemerintah kolonial Belanda tidak senang, dan sejak itulah beliau diincar oleh mata-mata Belanda. Di usia 29 tahun, tepatnya pada tahun 1899 Masehi, Habib Hasan berkunjung ke Pulau Jawa, ditemani saudaranya yang bernama Habib Ali Al-Haddad dan 3 orang pembantunya untuk berziarah ke makam Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus di Luar Batang, Jakarta Utara, Sunan Gunung Jati di Cirebon, dan Sunan Ampel di Surabaya. Dalam perjalanan menggunakan perahu layar itu, beliau banyak menghadapi gangguan dan rintangan, karena mata-mata Kompeni Belanda selalu saja mengincarnya. Sebelum sampai di Batavia, Jakarta, perahunya berpapasan dengan armada Belanda yang memiliki senjata lengkap. Tanpa peringatan dari pihak Belanda, perahu Habib Hasan dihujani meriam oleh kapal Belanda. Hebatnya, tidak satu pun meriam berhasil mengenai perahu yang ditumpangi Habib Hasan, dan seluruh rombongan selamat sehingga dapat melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Dalam perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 bulan itu, mereka sempat singgah di beberapa tempat, hingga pada sebuah perjalanan perahu mereka dihantam badai besar. Perahu tergoncang hebat, semua pembekalan tumpah ke laut. Untunglah masih tersisa sebahagian peralatan dapur, antara lain periuk dan beberapa liter beras.
Untuk bertahan hidup di dalam perahu saat menanak nasi, mereka menggunakan beberapa potong kayu kapal sebagai bahan bakar. Suatu saat rombongan ini kehabisan kayu bakar, bahkan dayung pun habis dibakar. Saat itu Habib Hasan memasukkan periuk berisi beras ke jubahnya. Dengan doa yang dipanjatkan beliau, beras dalam periuk berubah menjadi nasi. Cobaan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, mereka kembali dihantam badai besar disertai hujan dan guntur. Kali ini lebih besar, perahu pecah bahkan tenggelam hingga 3 orang pengikutnya meninggal dunia. Akhirnya, dengan susah payah, 2 Habib itu menyelamatkan diri dengan mengapung menggunakan beberapa kayu sisa perahu. Dalam kondisi terjepit dan tubuh lemah, keduanya salat berjamaah dan berdoa. Kondisi dingin dan kritis ini berlangsung selama 10 hari. Karena tidak makan selama 10 hari, akhirnya Habib Hasan jatuh sakit. Dan selang beberapa lama kemudian beliau wafat. Sementara kondisi Habib Ali Al-Haddad yang sangat lemah, duduk di atas perahu disertai periuk dan sebuah dayung bersama jenazah Habib Hasan. Perahu terdorong oleh ombak-ombak dan ikan lumba-lumba sehingga terdampar di pantai utara Batavia. Para nelayan yang menemukannya segera memberikan pertolongan dan memakamkan jenazah Habib Hasan tidak jauh dari tempatnya ditemukan. Setelah pemakaman selesai, kemudian kayu dayung yang sudah patah digunakan sebagai nisan di bagian kepala. Sementara di bagian kaki ditancapkan nisan dari sebatang kayu sebesar lengan anak kecil yang akhirnya tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara periuk nasi yang digunakan menanak beras secara ajaib diletakkan di sisi makam sebagai pertanda makam. Berdasarkan kejadian itu, daerah tersebut akhirnya dinamakan dengan Tanjung Priuk. Atau ada yang menyebut Pondok Dayung yang artinya dayung pendek. Nama Habib Hasan pun lebih dikenal menjadi Mbah Priuk. Saudara Mbah Priuk yang selamat itu, yakni Habib Ali Al-Haddad, dikabarkan sempat menetap di daerah itu. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya berada di Pulau Sumbawa, NTB, hingga menetap selamanya di pulau tersebut. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.